Kenapa aku nggak secantik teman-temanku? Apapun yang aku lakukan, kenapa aku nggak semenarik mereka? Bahkan, kenapa mereka bisa jauh lebih beruntung, sedangkan aku sudah mengusahakan jauh daripada apa yang telah mereka usahakan? Gimana biar aku bisa kayak mereka? Halo guys, selamat datang di channel Be Bright with Nuri. Kalau kamu baru mampir, halo, kenalin aku Nuryani. Di channel ini kita akan banyak bahas tentang cara buat jadi versi terbaik diri kita, mulai dari self development, cara biar mindset kita bisa tetap positif, sampai ngobrolin hal-hal seru tentang mental health dan produktivitas. Kalau kamu orang yang pengen terus tumbuh, terus belajar, ataupun pengen tetap semangat walaupun lagi mengalami hal-hal yang sulit, atau mungkin sekedar butuh teman ngobrol, butuh teman yang nasihatin kamu biar tetap semangat menjalani hidup yang penuh dengan lika-liku ini, selamat kamu datang di channel yang tepat. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu ngerasa ada yang perlu kamu sampaikan ke aku, feel free untuk nyampaikan di kolom komentar, atau kamu boleh DM aku di Instagram aku @nuri.an. So, langsung aja. Jadi di video kali ini aku pengen bahas satu hal yang mungkin agak personal dan bisa jadi banyak dari kita yang ngerasain hal ini, yaitu tentang benci diri sendiri dan merasa nggak seberuntung orang lain. Aku pernah ada di masa dimana aku terus-terusan ngebandingin hidup aku sama hidup orang lain. Aku ngelihat teman-temanku sukses, dapat kerja bagus, punya hubungan yang sehat, keluarga yang harmonis, dan aku ngerasa kok hidupku gini-gini aja ya. Yang paling parah, aku jadi ngerasa gak ada gunanya, aku ngerasa gagal dan gak layak buat bahagia. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah ngerasain hal yang sama, tapi guys, saat itu aku sadar kalau perasaan ini tuh gak sehat dan aku harus ngelakuin sesuatu untuk keluar dari perasaan ini. Aku mulai cari tahu kenapa aku ngerasa kayak gini dan gimana cara buat aku bisa berubah. Dan ya, setelah aku refleksi, aku sadar ada dua hal utama yang bikin aku ngerasa kayak gitu. Yang pertama yaitu ekspektasi sosial dan sosial media yang bikin kita tuh terus ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Yang kedua yaitu inner critic yang ada di dalam kepala aku yang selalu bilang kalau aku tuh gak cukup baik. Terus gimana cara mengatasi perasaan tersebut? Nah, aku udah buat 5 hal yang aku lakukan buat keluar dari perasaan tersebut. Yang pertama, stop membandingkan diri. Aku tahu ini susah banget, tapi penting buat kita sadar kalau kita gak bisa terus-terusan bandingin diri kita sama orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada progres kita sendiri. Kalau kamu ngerasa stuck dan gak tahu harus mulai dari mana, jawabannya adalah mulai dari nol dengan langkah kecil. Kamu gak perlu langsung melakukan hal besar. Cukup mulai dengan hal-hal sederhana seperti lakukan satu hal yang bikin kamu merasa hidup, entah itu baca buku, jalan-jalan, atau sekedar duduk sambil minum coklat panas. Selalu mengucapkan afirmasi positif setiap pagi. Ini juga menurut aku sangat-sangat efektif. Jadi kayak kita tuh memasukkan asupan-asupan positif ke diri kita sendiri. Yang awalnya kita ngerasa kayak, aku gak seberuntung mereka ya. Kita ucapkan ke diri sendiri, aku beruntung, hal-hal baik akan datang kepadaku di waktu yang tepat, dan lain sebagainya. Di YouTube itu udah banyak banget YouTubers yang udah nyiapin afirmasi-afirmasi positif.
buat kalian. Jadi silakan cari dan dengarkan. Kalau perlu dengarkan setiap pagi. Kalau aku tuh siap-siap mau berangkat kerja, nah itu aku selalu putar podcast ataupun di YouTube kan banyak banget tuh konten kreator yang selalu nyampein hal-hal positif. Nah itu aku putar setiap pagi, jadi nyambi berpakaian, nyiapin peralatan aku sambil dengerin podcast itu, atau kayak pada saat sambil nyetrika pakaian itu aku sambil dengerin podcast yang bisa membawa pengaruh positif buat aku. Segala hal yang tidak memerlukan konsentrasi biasanya itu aku nyambi dengerin podcast. Terus ini juga penting banget, yaitu fokus pada hal-hal yang sudah kamu capai, bukan terhadap hal-hal yang belum kamu capai. Soalnya kayak capek gak sih kalau misalnya kita fokus sama hal-hal yang belum kita capai? Capek gak sih kalau misalnya kita kayak selalu mikirin kapan ya aku bisa sukses, kapan ya aku bisa seperti mereka, kapan dan kapan lainnya. Sedangkan sebenarnya itu kita udah banyak banget pencapaian yang kayak kadang tuh tidak kita pikirkan bahwa itu adalah pencapaian yang mungkin diinginkan orang lain, kita sudah mencapainya tapi kadang kita nggak nganggap. Contohnya, kamu udah berani tampil di depan umum, atau kalau aku udah berani tampil di depan kamera, yang mana tuh dulu aku sangat-sangat anti kamera. Bahkan kalau bisa dilihat kilas balik tuh zaman aku SD sampai SMA itu hampir fotoku tuh bisa dihitung jari saking jarangnya aku tampil di depan kamera, karena aku malu tampil di depan kamera. Aku sebelum punya tampilanku yang sekarang, aku pernah yang sangat gemuk, pernah yang hitam banget, dekil banget. Aku juga udah pernah kayak breakout parah banget. Tapi alhamdulillah pada akhirnya aku, karena ya mungkin ada dorongan, aku benci juga sama diriku yang seperti itu. Tapi itu gak boleh ditiru guys. Apapun keadaan kita, mari menerima diri kita sendiri dan tetap melakukan hal-hal baik untuk diri sendiri. Bukan berarti kayak ya udah gemuk aja, tapi kita tetap berusaha gimana caranya buat mendapatkan body goals, impian kita itu tetap dilakukan. Tapi tidak berarti kita harus membenci diri kita hanya karena kita gemuk, hanya karena kita jerawatan, hanya karena kita dekil, hitam gitu. Itu enggak. Kita harus menerima diri sendiri dan melakukan hal-hal baik. Tapi aku cuma bisa bilang sama kamu, kalau kamu gak suka sama diri kamu sekarang, ubah diri kamu jadi seperti yang kamu mau. Karena badan kamu, tubuh kamu itu milik kamu. Kamu punya kuasa penuh atas hal tersebut. Jadi silakan lakukan apapun yang kamu mau, yang bikin kamu lebih pede, yang bikin kamu lebih bisa mencintai dirimu sendiri. Tapi ingat, jangan membenci diri sendiri terus kamu stuck, kamu gak ngapa-ngapain, itu sama aja bodoh. Gak bercanda. Tapi ya, mungkin ada hal-hal di masa lalu yang membuat kamu udah pengen banget nyerah. Tapi guys, lihat diri kamu sekarang. Kamu berhasil bertahan sampai saat ini, sampai detik ini, sampai kamu dengerin aku ngomong di depan kamera saat ini. Good. Apresiasi buat diri kamu, apresiasi buat aku yang udah bertahan sampai sejauh ini. Bahkan aku berani ngomong ke kalian biar kalian gak perlu lagi berlarut-larut lama di dalam perasaan-perasaan tidak berharga itu. Terus tips yang ketiga yaitu journaling dan refleksi diri. Ini juga merupakan salah satu hal yang menurut aku sangat ngebantu aku. Kamu gak harus kok tulis jurnal yang kayak beli buku jurnal kayak gitu-gitu, itu gak perlu. Kalau kamu emang belum mampu atau kamu merasa itu ribet, itu gak perlu guys. Aku pernah punya coach, dia nyuruh aku nulis 20 hal yang aku syukuri setiap hari. Awalnya tuh terasa sulit banget, soalnya apa sih yang bisa aku syukuri dari hidup ini? Kayak hidupku tuh gini-gini aja, apa yang perlu disyukuri? Tapi waktu itu coachku langsung ngomong, kamu lupa, kamu bernapas aja itu merupakan satu hal yang bisa kamu syukuri. Ada berapa banyak manusia yang masih pengen bernapas, tapi ruhnya udah ditarik oleh Yang Maha Kuasa. Dari situ aku berpikir, oh iya ya, ternyata sekedar bisa bernafas itu pun satu hal yang bisa kita syukuri. Awalnya itu susah banget, mikir itu kayak sampai apalagi ya dalam sehari, bahkan aku kayak cuma mikir apalagi ya hari ini bisa aku syukuri, apalagi ya. Itu seharian aku mikirin. Pada akhirnya kayak aku mulai terbiasa untuk menulis hal-hal di jurnal syukur. Contohnya, kamu sudah bisa bernafas, kamu
bangun pagi dengan keadaan segar, kamu masih bisa melihat kedua orang tuamu dalam keadaan sehat, itu berapa sudah itu. Jadi kayak dari hal-hal kecil itu kita bisa bersyukur dan kita jadinya lebih sadar bahwa ternyata masih banyak yang bisa kita syukuri dan hidup kita itu gak seburuk yang kita pikir, karena memang hidup yang kadang kita ngerasa buruk itu cuma ada di dalam pikiran kita, realitanya kan sebenarnya gak seburuk itu. Terus tips yang keempat yaitu kenali hal-hal yang bisa dikontrol. Daripada kita fokus sama hal-hal yang di luar kendali kita, coba deh fokus sama hal-hal yang bisa kita ubah. Dan itu benar-benar bisa ngurangin rasa frustasi. Jadi kan di dunia itu selalu ada dua hal. Yang pertama itu adalah hal yang bisa kita kontrol, dan yang kedua adalah hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Salah satu yang bisa kita kontrol yaitu tentang persepsi kita memandang sesuatu. Jadi kayak kalau aku memandang sesuatu itu baik, maka dia jadinya baik. Kalau aku memandang sesuatu itu buruk, ya bisa jadi dia walaupun baik jadi buruk juga. Dan itu tergantung persepsi kita, dan itu adalah hal yang bisa kita atur. Tapi ada juga hal-hal yang gak bisa kita atur. Contohnya persepsi orang lain terhadap diri kita. Kita kan gak bisa tuh kayak bilang semua orang harus suka sama aku, semua orang harus sayang sama aku, semua orang harus begini sama aku, karena itu adalah hal-hal di luar kendali kita. Buat hal-hal yang di luar kendali kita, ayo kita sadari bahwa ya itu karena di luar kendali kita, jadi kita tidak punya hak untuk pusingin hal tersebut. Udah gak usah dipusingin, karena memang itu ada di luar kendali kita. Yang perlu kita fokusin yaitu adalah gimana cara kita berlaku terhadap hal tersebut, gimana kita membawa diri, gimana kita berpikir, gimana kita menghindari hal tersebut. Dan yang terakhir itu cari support system. Jangan ragu buat cari orang-orang yang bisa support kamu, entah itu sahabat, keluarga, atau bahkan komunitas online yang positif, karena ini ngebantu banget buat kita ngerasa gak sendirian. Jadi itu cerita dan tips dari aku. Aku tahu perjalanan buat nerima diri sendiri dan keluar dari zona yang ngerasa gak beruntung itu gak gampang, tapi percayalah kalau kalian itu cukup dan kalian layak buat bahagia. Kalau kalian punya cerita yang sama, jangan ragu buat share di kolom komentar. Insya Allah aku akan baca dan kita bisa saling support di sini. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat support aku bikin konten-konten kayak gini. Oh iya, ini merupakan konten pertama aku yang aku upload. Jadi maafin kalau misalnya masih banyak kata-kata yang belepotan, masih banyak kata-kata yang mungkin kurang enak didengar. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik, dan terima kasih buat yang udah support aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!